Dispepsia atau gangguan pencernaan merupakan keluhan yang umum terjadi, terutama pada penderita penyakit kronis dan penyakit lambung. Keluhan seperti perut kembung, mual muntah, dan juga nyeri ulu hati sering dialami dan dapat memperburuk apabila tidak ditangani dengan tepat, terutama pada masyarakat Karangpawitan yang memiliki kebiasaan untuk makan makanan pedas dan juga sedang berpuasa. Puasa sebenarnya bisa memberikan manfaat kesehatan, tetapi pada penderita dispepsia perlu pemantauan pola makan dan pola minum agar gejala dispepsia tidak mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Dalam program kami yaitu Praktis, Prolanis Aktif, dan Sehat, kami akan memberikan edukasi mengenai makanan pedas, dispepsia, katarak, serta penyakit kronis lainnya seperti diabetes dan juga hipertensi, dengan memberikan edukasi mengenai penanganan, pencegahan, deteksi dini, serta penanggulangan secara holistik terutama saat puasa. Selama berada di klinik, kami mengidentifikasi 3 masalah sebagai berikut, yaitu kurangnya partisipasi dari peserta Prolanis dalam mengikuti kegiatan, belum optimalnya analisis faktor risiko penyakit genetik dalam anggota Prolanis, dan juga tidak semua anggota Prolanis memiliki alat tensi untuk pemantauan tekanan darah secara mandiri. Kemudian, kami memprioritaskan masalah menggunakan metode USG. Setelah dilakukan analisis dan berdiskusi dengan preseptor, kami mendapati bahwa masalah yang saat ini perlu kami cari pemecahannya adalah kurangnya peningkatan partisipasi peserta Prolanis di Klinik Pajajaran Karangpawitan Garut pada periode Februari hingga Mei 2025 karena kegiatan Prolanis yang dianggap monoton oleh peserta. Selanjutnya, kami melakukan identifikasi penyebab masalah dengan metode Fishbone sebagai berikut, yang terdiri dari 6 aspek. Pada aspek pertama yaitu kurangnya pelatihan untuk tenaga kesehatan mengenai manajemen kegiatan yang menarik, dan tidak ada struktur organisasi tetap kepengurusan Prolanis. Pada aspek money, anggaran terbatas, sehingga kegiatan inovatif tidak bisa direalisasikan. Kemudian, pada aspek methods, kurangnya pendekatan edukasi berbasis teknologi, misalnya menggunakan aplikasi kesehatan maupun media sosial, dan juga tidak ada variasi pendekatan seperti diskusi kelompok dan juga games, dan kurangnya komunikasi 2 arah ketika kegiatan Prolanis. Pada aspek material, bahan edukasi kurang variatif dan tidak menyesuaikan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh peserta Prolanis, dan juga minimnya alat bantu visual, interaktif, dan juga media kreatif. Kemudian pada aspek market, persepsi masyarakat bahwa program hanya untuk pasien tertentu, yaitu pasien lansia, dan juga tidak ada segmentasi atau pemisahan kegiatan yang disesuaikan dengan kelompok usia ataupun ketertarikan. Kemudian pada aspek mesin, fasilitas untuk edukasi Prolanis atau media digital seperti proyektor dan juga speaker terbatas, dan tersedia grup WhatsApp Prolanis, namun peserta mayoritas tidak aktif. Langkah selanjutnya setelah mengidentifikasi penyebab masalah adalah memprioritaskan penyebab masalah menggunakan metode USG. Pada aspek kurangnya pelatihan atau pembekalan untuk tenaga kesehatan mengenai manajemen kegiatan yang menarik. Kemudian pada aspek money, anggaran terbatas sehingga kegiatan inovatif tidak bisa direalisasikan. Kemudian pada aspek methods, kurangnya komunikasi 2 arah ketika kegiatan Prolanis. Pada aspek material, bahan edukasi yang kurang variatif dan tidak menyesuaikan bahasa sehari-hari dengan yang digunakan oleh peserta Prolanis, dan juga pada aspek market, persepsi masyarakat bahwa program hanya untuk pasien tertentu, yaitu pasien lansia. Pada aspek mesin, fasilitas untuk edukasi Prolanis atau media digital seperti proyektor dan speaker terbatas. Setelah memprioritaskan penyebab masalah, kami menentukan alternatif solusi dari penyebab masalah tersebut menggunakan metode SMART. Yang kami pilih adalah mengadakan kegiatan penyuluhan yang memungkinkan peserta aktif bertanya, membuat bahan edukasi dengan bahasa sehari-hari yang dapat dipahami oleh peserta, menyampaikan penyuluhan dengan bahasa sehari-hari yang dapat dimengerti oleh anggota. Berikutnya, tentang perencanaan. Dari hasil tersebut, kami melakukan persiapan untuk membuat sebuah kegiatan intervensi yang dikolaborasikan bersama program Prolanis di klinik berupa edukasi 2 arah tentang dispepsia dan penyakit kronis lainnya agar lebih menarik. Edukasi akan kami laksanakan menggunakan bahasa Sunda agar lebih mudah dimengerti oleh pesertanya. Selain itu, kegiatan kami juga termasuk screening dispepsia yang bertujuan untuk menunjang data terkait tingginya kasus dispepsia di daerah sekitar klinik. Kemudian kami juga akan melakukan penempelan poster tentang dispepsia di klinik sebagai bentuk keberlanjutan kegiatan kami dalam pencegahan dispepsia. Kegiatan kami dilaksanakan tiap 1 bulan sekali, bertepatan dengan hari dilaksanakannya Prolanis. Edukasi juga kami lakukan secara one-on-one ketika anggota Prolanis merasa masih ingin berkonsultasi dan bertanya terkait materi yang kami paparkan, ataupun menyampaikan keluhan yang berhubungan dengan materi edukasi. Pasien juga kami berikan kesempatan untuk bertanya terkait materi edukasi ataupun menyampaikan pendapat tentang apa yang mereka ketahui tentang dispepsia dan penyakit kronis.
Selain itu, kami juga memasang poster tentang dispepsia di klinik agar dapat dibaca oleh pasien ketika menunggu. Poster juga kami tempelkan di dalam poli agar pasien dapat dijelaskan lebih dalam oleh tenaga kesehatan ketika pasien sedang berkonsultasi. Kegiatan edukasi kami awali dengan screening Roma 3 yang dilanjutkan dengan kegiatan edukasi tentang dispepsia serta penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2 yang saat ini diderita oleh anggota Prolanis. Selagi pasien mengisi kuesioner, kami juga menggali kembali kondisi kesehatan pasien dari segi aspek pola makan dan gaya hidup yang mungkin dapat berkontribusi dalam keluhannya saat ini. Selain itu, setiap pelaksanaan kegiatan Prolanis akan disertai dengan pengecekan gula darah, tekanan darah, serta pemeriksaan lab yang sesuai dengan keluhan anggota Prolanis. Kami juga memberikan pretest dan posttest yang akan kami jadikan alat untuk mengukur tingkat pengetahuan serta keberhasilan edukasi yang kami berikan. Selain pada acara utama ketika bulan puasa, kegiatan edukasi tetap kami laksanakan pada bulan-bulan berikutnya dengan tetap membahas tentang topik dispepsia namun dengan fokus penyakit kronis yang lainnya. Indikator keberhasilan kegiatan mencakup peningkatan jumlah partisipasi peserta Prolanis minimal sebesar 10% di setiap sesi dibandingkan kegiatan sebelumnya, serta adanya keaktifan peserta dalam sesi diskusi dengan minimal 5% dari peserta bertanya selama penyuluhan. Selain itu, indikator pengetahuan diukur melalui pretest dan posttest yang menunjukkan peningkatan nilai minimum sebesar 10% sebagai tolak ukur keberhasilan edukasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan jumlah peserta aktif dari 15 orang pada sesi awal 11 Maret 2025 menjadi 25 orang pada sesi terakhir 27 Mei 2025 yang mencerminkan kenaikan sebesar 66,7%. Peserta yang paling banyak berasal dari kelompok usia 51-60 tahun, menandakan dominasi usia produktif lanjut dalam kelompok Prolanis ini. Secara pengetahuan, materi penyuluhan tentang dispepsia memberikan peningkatan signifikan dengan rata-rata skor N-gain sebesar 0,74 untuk materi dispepsia yang berada pada kategori peningkatan sedang hingga tinggi. Berdasarkan kuesioner dispepsia Roma 3 yang kami berikan, sebagian besar responden mengalami nyeri epigastrik dengan frekuensi yang bervariasi. Disimpulkan bahwa mayoritas responden mengalami nyeri epigastrik meskipun dengan frekuensi yang berbeda-beda. Lalu, sebanyak 6 orang responden atau 37,5% tidak pernah mengalami cepat kembung. Disimpulkan bahwa sekitar setengah dari responden mengalami gejala cepat kembung namun tidak terlalu sering. Selanjutnya, berdasarkan data panas terbakar, ditemukan bahwa 10 responden tidak pernah mengalami panas terbakar. Disimpulkan bahwa panas terbakar atau rasa heartburn bukan merupakan gejala utama yang dominan pada kelompok responden ini. Dari keseluruhan responden, 10 responden mengaku tidak pernah mengalami gejala cepat kenyang. Hanya 1 orang yang seringkali mengalami hal ini setiap hari. Selebihnya merasa gejala tersebut merupakan hal yang jarang. Harapannya melalui program intervensi yang sudah kami lakukan dapat meningkatkan antusiasme dan juga minat dari peserta Prolanis Klinik Pajajaran Karangpawitan dalam mengikuti kegiatan Prolanis, dan semoga dokter muda selanjutnya yang akan ditempatkan di klinik ini dapat mengembangkan dan melanjutkan intervensi yang kami lakukan. Dengan menjaga pola makan yang baik, mengelola stres dan juga olahraga yang rutin, kita dapat mengurangi risiko penyakit diabetes, dispepsia, hipertensi dan juga katarak, serta menerapkan dan meningkatkan kualitas hidup. Praktis, Prolanis, aktif dan sehat.